case you missed it. Pendengar, alam indah dan menantang serta keunikan budaya menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-22 dalam Indeks Kinerja Pariwisata Dunia. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia berada di peringkat ke-6. Tetapi dari sudut jumlah wisatawan, Singapura tetap jauh berada di atas Indonesia, terutama wisatawan asal Tiongkok. Hingga pertengahan tahun ini saja lebih dari 1,4 juta wisatawan Tiongkok datang ke Singapura. Apa yang membuat Singapura lebih menggoda? Berikut pembahasan saya dengan Asril Ashari, dosen ilmu pariwisata, serta Fajar Akbar, tour leader yang sudah berpengalaman. Selamat pagi Pak Asril dan Pak Fajar. Terima kasih atas kesempatan ini sebelumnya ya. Baik, sama-sama Pak Jimmy Manan. Siap Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit latar belakang dan profesi Pak Asril begitu? Nama saya Asril Ashari. Saya aktif masih mengajar di perguruan tinggi. Memang saya profesor dan juga saya tamatan saya juga pernah di Texas, di Sam Houston State University dan juga di Texas A&M. Saya sekarang ini lagi membantu Menteri Sandiaga Uno di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan khususnya dalam pengembangan desa wisata di Indonesia. Sehingga saya ketua Dewan Juri di Indonesia untuk mengembangkan desa wisata seluruh Indonesia. Pak Fajar. Bisa cerita sedikit Pak latar belakang Anda barangkali? Jadi latar belakang saya, dulu saya kuliah di pariwisata, di Trisakti, D3, D4, dan S2. Dan kebetulan Prof. Azril ketika itu adalah profesor kami waktu di S2, Pak. Dan sekarang saya masih aktif di praktisi di dunia travel, Pak, di tour leader ya. I see. Di Biro Perjalanan atau travel apa Pak? Saat ini saya posisinya freelance, Pak. Jadi udah kurang lebih 20 tahun saya freelance di dunia tour leader dan tour guide, baik dalam maupun luar negeri. Dan sudah 2 tahun juga kemarin, hampir 3 tahun ya. Tahun ini juga sekarang saya mengajar di UI juga, Pak. Dulu saya di Trisakti sampai 2014. Kemudian saya fokus ke industri. Kebetulan yang saya geluti saat ini adalah di industri pariwisata halal, Pak Jimmy. Jadi begini Pak Asril. Itu berasal mula dari sebuah artikel CNN Indonesia yang mengatakan bahwa turis dari China itu mencatat rekor selama tahun 2024 ini setelah Singapura membebaskan visa untuk para pengunjung dari China. Lalu juga saya melihat sebuah TikTok seorang ibu di Pekanbaru, Riau, yang mengisahkan bahwa beliau itu lebih banyak berwisata ke Singapura ketimbang ke Jakarta. Bayangkan, dari Pekanbaru mereka lebih senang ke Singapura. Jadi, saya pikir ini saya harus meneliti lebih jauh. Nah, menurut Pak Asril, faktor-faktor apa yang membuat Singapura lebih disukai ketimbang Jakarta? Yang pertama adalah karena kita sudah customized tourism. Nah, ini kita sebut bahwa wisata kita itu sudah masuk kepada minat khusus sekarang ini. Satu di antaranya itu adalah shopping tourism. Nah, ini Singapura tadi ya. Nah, masuk shopping tourism. Di mana Singapura sudah mengembangkan yang disebut retailtainment. Nah, retailtainment itu adalah retail kombinasi, dia combine dengan entertainment. Shoppingnya juga ada, fun-nya juga ada. Jadi shopping fun dikembangkan. Di kita sangat kurang di Jakarta atau di Indonesia barangkali. Padahal shopping tourism atau retailtainment ini menjadi suatu andalan yang utama. Tapi tidak menjadi perhatian kita. Nah, inilah barangkali mulai start di Singapura itu banyak ada museum ice cream. Nah, kemudian ada workshop coklat dan sebagainya. Itu menarik sekali menjadi retail konsepnya sangat berkembang sekali. Unique experience-nya dia kembangkan. Mungkin Pak Fajar bisa menyumbang saran apa dari penyebab dari ini gitu loh.
dari fenomena. Kenapa kita nggak bisa sama-sama bersaing dengan Singapura begitu? Ya, mungkin lebih tepatnya kalau pertanyaan ini yang menjawab pemangku kebijakan ya Pak, dalam hal ini pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata. Tapi saya coba sampaikan menurut pandangan ya kami sebagai praktisi di industri ya. Dalam hal ini kalau menurut kami masalahnya adalah di birokrasinya. Satu, kemudian di promosi. Nah, ini yang mungkin harus lebih dimaksimalkan kembali ya kalau untuk tingkat kunjungan tadi. Memang salah satu wisatawan yang paling potensial saat ini adalah memang wisatawan dari China. Nah, yang kedua tadi kalau Bapak melihat salah satu contoh ada dari Pekanbaru ya ibu-ibu yang sering ke Singapura karena satu dari jarak lebih dekat dari Pekanbaru ke Singapura dibandingkan ke Jakarta. Yang kedua soal tiket, Pak. Ini yang masih menjadi masalah di kita, lebih murah tiket ke luar negeri dalam hal ini Singapura daripada dari Pekanbaru ke Jakarta atau ke Bali. Jadi harga dari tiket ini ya, jadi orang akan berpikir ya mendingan saya ke luar negeri daripada saya ke dalam negeri. Satu, yang kedua kalau Singapura ya atau Asia Tenggara kan memang masih sesama ASEAN tidak perlu visa dan lain-lain. Hanya saja sekarang memang kebijakan masuk ke sana kita hanya mengisi SGAC kan, Singapore Arrival Card, dan aturan-aturan mengenai COVID memang ada beberapa yang masih juga diterapkan di sana. Tetapi kembali lagi bahwa orang Indonesia lebih memilih jalan-jalan ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri karena salah satunya adalah tiket, Pak. Walaupun sekarang juga Singapura, kalau menurut kami juga tidak seperti dulu ya, Pak, ya, yang masih zaman Rp5.000 satu Singapura dolar atau 6.000. Sekarang sudah 12.000 lebih satu Singapura dolarnya. Tetapi sekarang memang paradigmanya, terutama wisatawan Indonesia, jalan-jalan ke luar negeri itu bukan lagi untuk belanja sih Pak, tetapi lebih kepada eksistensi. Sekarang ada medsos, jadi mereka pengen upload di medsosnya, terus check-in, sedang di sini, sedang di sana. Jadi itu menjadi salah satu alasan orang-orang Indonesia kenapa lebih memilih ke Singapura daripada ke Indonesia. Itu menurut saya sih Pak Dini. Asril juga setuju harga tiket itu merupakan faktor yang penting. Tapi yang jadi masalah juga adalah sebenarnya biaya tiket pesawat ke Singapura itu tadi jauh lebih murah, tapi yang teman-teman dari Batam mau ke Singapura betul-betul sekali. Kenapa? Karena orang Indonesia coba mau pergi liburan, itu ke Singapura itu jauh lebih bagus karena murah. Kenapa? Karena aftur jauh lebih murah. Jadi sebagai bukti, ada dua bukti barangkali yang saya sampaikan. Beberapa maskapai internasional, dia hanya sampai di Singapura. Dia tidak sampai ke Indonesia, Jakarta, Bali maupun ke Batam. Kenapa? Harganya mahal. Kemudian grand handling juga agak mahal. Nah, yang kedua sebagai pengalaman saya adalah orang Aceh. Saya ketemu teman-teman saya di Aceh waktu saya ke sana. Kemudian saya tanya, kalau ke Jakarta itu bagaimana, sering nggak? Mereka rupanya kalau ke Jakarta itu tidak pernah direct flight dari Banda Aceh atau dari Aceh itu ke Jakarta, tapi selalu via Malaysia atau Singapura. Ternyata jauh lebih murah. Nah, jadi itu fakta. Jadi fakta yang berbicara bahwa ternyata kalau membeli aftur untuk menjadi beban tiket itu ternyata jauh lebih murah adalah di Singapura. Sehingga ini menjadi PR yang besar, pekerjaan rumah. Hanya aftur kita itu memang saya diskusi dengan maskapai yang tidak ke beberapa tidak ke Indonesia itu, dia bilang, ya ngapain saya ke Indonesia katanya. Karena sampai di Singapura aja kami jauh lebih murah dan mendapatkan bisa banyak kita dapatkan katanya. Nah, itu hal-hal yang sangat menarik sekali. Lalu tadi Anda mengatakan dari segi pemerintah ada kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu ditinjau kembali. Apa kira-kira kebijakan itu, Pak Fajar? Oke, satu Pak, itu yang saya sampaikan tadi tiket pesawat ya. Tiket pesawat, kalau saja itu bisa mungkin entah subsidi atau apa istilahnya gitu ya. Nah, ini akan saya rasa akan menjadi stimulus lagi bagi wisatawan dalam negeri, domestik yang dari luar daerah ataupun dari luar negeri. Karena biasanya mereka ada dua pintu yang utama ya Pak, kalau masuk ke Indonesia dari asing itu adalah
melalui Jakarta, Cengkareng, atau Bali. Itu 2 pintu yang memang penerbangannya masih cukup banyak dibandingkan dengan airport-airport di wilayah bagian timur. Nah, untuk airport di Jakarta sendiri, airlines-nya lebih banyak dan pilihan pesawatnya mungkin lebih murah. Seperti kemarin, 3 hari lalu kami mendarat itu satu pesawat hampir full Pak dengan Qatar Airways dan banyak sekali turis asingnya. Orang-orang bulenya banyak dari Eropa. Cuman memang saya nggak sempat ngobrol, tapi saya melihat, wah ini kayaknya sudah mulai masuk banyak gini. Cuman kalau saya lihat memang kalau di Jakarta saat ini tidak seperti dulu ya Pak. Nah kalau yang biasanya itu yang saya ketahui bahwa mereka transit di Jakarta, setelah itu mereka lanjutkan penerbangan, biasanya menuju ke Bali, terus kemudian ke wilayah Indonesia Timur. Jadi mungkin juga kalau pemerintah mau mengupayakan ongkos aftur atau bahan bakar pesawat yang lebih murah, itu bisa diselenggarakan ya Pak ya? Betul, betul Pak. Dan promosi ya Pak. Promosi ini yang harus lebih digencarkan lagi. Mungkin gaya promosi yang lama-lama saya rasa sudah harus ditinggalkan ya. Seperti contoh, sering gitu melakukan promosi misi kebudayaan ke luar negeri kemana-kemana, tetapi sifatnya hanya ya sudah seperti mengadakan pertunjukan tari-tarian dalam pameran. Begitu mereka mau closing, tanya tidak ada paketnya. Jadi hanya promosi saja. Berbeda kalau kami pernah mengikuti beberapa kali mendampingi gitu ya delegasi-delegasi untuk melakukan promosi, berbeda dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura yang lain-lain. Jadi mereka di situ sekaligus promosi, sekaligus selling. Jadi orang Eropa yang mereka pengen datang ke Indonesia, mereka bisa bertanya langsung di situ, sekaligus sudah ditawarkan paket-paketnya. Dan sekarang ini memang kalau menurut saya yang paling tepat adalah promosinya melalui menggandeng influencer dari negara-negara yang bersangkutan, Pak. Bukan sebaliknya, bukan dari Indonesia, tetapi misalnya gini, yang kita tuju adalah turis-turis dari Belanda misalnya. Nah, berarti cari influencer di bidang traveler di Belanda, kira-kira siapa gitu ya. Nah, itu yang diajak, mungkin diundang datang ke Indonesia untuk mereka membantu promosikan. Nah, ini mungkin saya kurang paham apakah sudah dilakukan atau belum. Tetapi memang itu salah satu cara yang cukup efektif Pak saat ini melalui medsos dan para influencer. Baiklah Pak Asril dan Pak Fajar, banyak terima kasih atas kesempatan bincang-bincang ini. Good luck ya Pak ya. Atur nuhun pisan Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Jimmy, terima kasih banyak atas kesempatannya. The Voice of America.